Halo sobat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bahasa and English Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang passive voice, atau di dalam kalimat Indonesia kita kenal dengan istilah kalimat pasif. Kapan harus menggunakan kalimat pasif dan apa fungsi kalimat pasif itu? Contohnya begini, ketika ada seseorang mengatakan kepada saya, rumah ini sangat bagus. Kemudian spontan saya akan merespon, ya tentu rumah ini dibangun oleh Maman. Nah, kata dibangun itu adalah bentuk pasif. Bentuk aktifnya adalah Maman membangun rumah. Tetapi kedengarannya kurang pas ketika ada orang mengatakan rumah ini sangat bagus. Kemudian saya respon dengan, ya tentu Maman membangun rumah ini. Nah, jadi dalam hal ini kalimat yang lebih tepat untuk digunakan adalah kalimat pasif. Ketika seorang sekali lagi mengatakan, wow, rumah ini sangat bagus. Saya langsung merespon, ya tentu rumah ini dibangun oleh Maman. Nah, jadi itu salah satu contoh penggunaan kalimat pasif di dalam bahasa Indonesia. Lantas apa yang dimaksud dengan kalimat pasif? Di sini ada dua pendapat tentang kalimat pasif. Yang pertama dari Catherine Travis mengatakan, passive voice means that a subject is a recipient of a verb action. Jadi kalimat pasif itu adalah di mana subjek menerima aksi dari suatu kejadian atau suatu kelakuan. Ini berdasarkan dari laman grammarly.com. Kemudian yang berikutnya, ada juga pendapat yang mengatakan dalam versi bahasa Indonesia, passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi. Ya, hampir sama dengan yang bahasa Inggris tadi. Ini dari laman studiobelajar.com. Nah, cuma kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang apa pengertian kalimat pasif. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana membentuk kalimat pasif atau passive voice in English. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang bagaimana cara membentuk kalimat pasif, yang pertama kita akan ulas kembali bahwa di dalam bahasa Inggris itu kita kenal ada 3 jenis kata kerja. Yang pertama ada yang disebut simple form atau bentuk dasar, kemudian ada simple past bentuk lampau, dan kemudian ada past participle. Yang ini biasanya disebut dengan istilah verb 1, verb 2, and verb 3 atau kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Dan di dalam bahasa Inggris, bentuk-bentuk kata kerja ini ada yang regular atau beraturan, dan ada yang irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Untuk yang regular, contohnya 5 yang di bawah. Open menjadi opened, dan begitu juga yang ketiga. Gampang, untuk yang regular, bentuk kedua tinggal ditambahkan ed, bentuk ketiga juga tinggal ditambahkan ed. Sementara yang irregular verb itu bentuknya berbeda jauh dengan bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Meskipun ada yang sama bentuk kedua dan yang ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana merubah? Apa rumus untuk merubah bentuk pertama ke bentuk kedua dan bentuk ketiga untuk irregular verb? Jawabannya adalah tidak ada rumusnya. Satu-satunya rumus adalah dengan menghafal. Dengan menghafal perubahan-perubahan yang ada di kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, sampai ke bentuk ketiga. Kemudian, di mana kita bisa melihat untuk menghafal? Ya, tentunya ini banyak di buku-buku bahasa Inggris, di kamus-kamus bahasa Inggris ini sudah disediakan ya sobat sekalian. Jadi satu-satunya cara adalah dengan dihafal. Yang berikutnya mari kita lihat contoh penggunaan passive voice di dalam bahasa Inggris. Yang warna hijau sebelah kiri ini adalah contoh kalimat aktif. Kemudian yang sebelah kanan berwarna merah adalah perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Contoh kalimat aktifnya adalah Maman built a house. Maka akan berubah menjadi kalimat pasif. A house is built by Maman. Nah, yang kedua, Tony breaks this glass. This glass is broken by Tony. Nora makes a cake. A cake is made by Nora. Andy opens this box.
This box is opened by Andy. Maggie closes the door. The door is closed by Maggie. Nah, jadi ini dia cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalau kalimat aktif, setelah subjek, dia diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Maman builds. Build ini adalah kata kerja bentuk pertama. Dan untuk merubahnya ke dalam kalimat pasif, a house is built. Nah, jadi house-nya di depan. Kemudian diikuti dengan to be, baru kemudian kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Yang tadinya Maman builds a house berubah menjadi a house is built by Maman. Kemudian Tony breaks this glass berubah menjadi this glass is broken by Tony. Tony breaks. Breaks ini adalah kata kerja bentuk pertama, sementara broken adalah bentuk ketiga dari kata break. Nora makes a cake. A cake is made by Nora. Makes adalah kata kerja bentuk pertama, ketiga dirubah menjadi pasif, cake-nya di depan, kemudian made adalah bentuk ketiga dari kata makes. Andy opens this box. This box is opened by Andy. Opens adalah bentuk pertama, kemudian opened di sini adalah bentuk ketiga. Maggie closes the door. The door is closed by Maggie. Closes, close adalah bentuk pertama dari kata close. Kemudian ketika dirubah menjadi passive voice, maka the door is closed berubah menjadi bentuk ketiga. Nah, itu adalah cara gampang atau penjelasan singkat tentang bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang berikutnya adalah jika kalimat pasif itu dalam bentuk lampau. Yang tadi itu adalah bentuk presentnya. Maman built a house. Maman built a house. Sorry, seharusnya tidak ada D di sini, menggunakan T karena dia bentuk lampau. Maman built a house. Maka dalam bentuk pasifnya yang tadinya is juga harus dirubah ke dalam bentuk lampau, yaitu menjadi was. Menjadi a house. The house was built by Maman. Tony broke this glass. Broke ini adalah bentuk kedua dari kata kerja break. Kenapa menggunakan broke? Karena dia bentuk lampau. Begitu juga untuk kalimat pasifnya harus dalam bentuk lampau. Yang tadinya this glass is broken by Tony menjadi this glass was broken by Tony. Yang berikutnya, Nora made a cake. Kenapa made? Kenapa tidak make? Karena ini bentuk lampau. Otomatis kalimat pasifnya juga jadi bentuk lampau. A cake was made by Nora. Andy opened this box. Opened dalam bentuk lampau. This box was juga dalam bentuk lampu. Maggie closed the door. Closed dalam bentuk lampu. The door was juga dalam bentuk lampu. Jadi itu dia penjelasan singkat tentang bagaimana membentuk kalimat pasif dari kalimat aktif. Kenapa harus menggunakan kalimat pasif? Seperti contoh di awal tadi, ketika orang mengatakan, "This house is very beautiful," maka tentu saya akan lebih pas menjawab, "Of course, this house is built by Maman." Oh, jelas rumah ini dibangun oleh Maman. Ketika seorang mengatakan, "This house is very beautiful," kemudian saya mengatakan, "Of course, Maman built this house." Sepertinya kurang pas. Jadi akan lebih tepat jika kita mengatakan, "Of course, this house is built by Maman." Sekian sobat sekalian, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di like, subscribe, and share. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.